Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah beserta kita sekalian. Bulan Mei, minggu kedua merupakan Hari Ibu Internasional. Setiap kita lahir dari rahim seorang ibu, dan tentunya kita bersyukur karena memiliki ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibu yang Engkau berikan kepada kami dan telah melahirkan kami serta merawat kami sampai hari ini kami boleh ada. Ini semua karena anugerah Allah. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti isi hati-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Spiritual journal ini saya bagi menjadi 3 bagian. Adapun bagian pertama ini kita akan membahas dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita akan belajar dari sosok Hana sebagai wanita yang memiliki kedekatan dengan Allah. Semua ibu pasti mengasihi anak yang dilahirkannya dengan caranya. Walau kadang seorang anak merasa tidak dikasihi karena perlakuan ibu yang tidak dapat diterima oleh anaknya. Mari kita membaca ayat 1 sampai yang ketiga. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Rama Taim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 orang istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinhas. Ayat-ayat yang telah kita baca tadi memberitahu perihal sosok perempuan yang bernama Hana. Hana adalah istri dari Elkana yang juga mempunyai istri bernama Penina. Ayat 2 menjelaskan bahwa Hana tidak memiliki anak. Hana dan suaminya tiap tahun pergi ke kota Silo untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Mari kita lanjut membaca ayat 4 sampai 7. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Keempat ayat tadi memberitahukan pada kita perihal kondisi Hana. Hana dikasihi oleh Elkana walau Hana tidak memiliki anak. Hana mendapat perlakuan yang menyakiti hatinya dari Penina, madunya, karena Allah telah menutup kandungan Hana. Ya, mungkin saja Penina mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengingat pada zaman itu seorang wanita yang tidak bisa memiliki keturunan merupakan aib bagi keluarga. Dan hal ini menyebabkan Hana menangis dan tidak mau makan. Ayat 5 dan 6 menuliskan sampai 2 kali perihal Allah telah menutup kandungan Hana. Ketika merenungkan hal ini, saya berpikir bahwa Allah pasti memiliki rencana dalam kehidupan Hana.
Allah yang berdaulat atas kehidupan Hana, dan Allah pasti bisa membuka kandungan Hana. Ayat 9 sampai 11 menulis demikian. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dalam kondisi hati yang sedih, Hana berdoa kepada Allah. Hana menumpahkan segenap isi hatinya kepada Allah. Ia memohon agar Allah memberikan seorang anak laki-laki, dan Hana bernazar bahwa kelak anaknya dipersembahkan kepada Allah. Ketika merenungkan doa Hana, saya benar-benar tidak habis pikir mengapa Hana bernazar akan mempersembahkan anaknya untuk Allah, padahal ia sangat ingin memiliki seorang anak. Mengapa Hana bernazar demikian? Ketika merenungkan hal ini, saya berpikir bahwa yang pertama, Hana ingin menunjukkan pada Penina bahwa Allah sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Karena pada masa itu, masyarakat menilai seseorang yang tidak bisa memiliki keturunan dianggap mendapat kutukan dari Allah. Yang kedua, Hana ingin menunjukkan pada masyarakat sekitar bahwa Allah lah yang berdaulat atas hidupnya. Dan yang ketiga, Hana ingin menyatakan rasa syukurnya kepada Allah dengan mempersembahkan anaknya. Mari kita lanjut membaca ayat 12 sampai 14. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Hana bergumul dan berdoa dengan sungguh-sungguh di bait suci, sampai Imam Eli mengira Hana sedang mabuk. Bagaimana respon Hana kepada Imam Eli? Ayat 15 dan 16 menulis demikian. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Hana memberitahu pada Eli bahwa ia sedang mencurahkan isi hatinya pada Allah dan mohon pada Eli untuk tidak menganggap dirinya sedang mabuk. Bersyukur Eli mengerti kondisi Hana. Dan ayat 17 merupakan respon Eli terhadap Hana. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Ayat 18 merupakan respon Hana terhadap Eli. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu,
ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kata-kata positif Eli telah memberi kekuatan kepada Hana sehingga ia mau makan dan tidak muram lagi. Hana seakan-akan memiliki semangat dan optimis bahwa ia baik-baik saja dan Allah pasti mendengar permohonannya. Kita dapat belajar dari Hana, seorang wanita yang dekat dengan Allah. Walau Hana mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Penina, madunya, karena Allah telah menutup kandungannya, tetapi Hana mengungkapkan isi hatinya hanya kepada Allah. Hana tahu bahwa Allah lah yang berdaulat atas hidupnya. Hana sangat menyadari bahwa Allah lah yang paling mengerti isi hatinya. Saudara, lanjutan dari renungan ini dapat saudara dengarkan pada bagian kedua. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.